Oke. Saya melanjutkan. Siap. Nah, ya kita melanjutkan ceritanya tadi ya. Ceritanya bahwa di pasar itu masih ada jobs lagi tambahan adalah tawar menawar kayak gitu ya. Nah, jadi kita cukupin aja dulu biar nggak banyak-banyak. Nah, sekarang tugasnya kita adalah bagaimana produknya kita atau produk Tumbasku ini tadi bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di customer tadi. Nah, ini kan ada pain relievers ya, ini ada pain-nya. Nah, teman-teman katakan sini ada pain reliever. Jadi khusus untuk masalah-masalah yang ada di pain itu bagaimana teman-teman menyelesaikannya di value, di pain-nya ya, di value proposition-nya. Nah, kan nih, saya masukkan tadi ada becek. Nah, pembelian wahid. Terus, nah, pembelian tanpa harus ke pasar. Nah, tuh. Itu ya. Pembelian tanpa harus ke pasar nih. Terus, apalagi nih pain reliever-nya nih. Lagi nih, kayaknya pembelian tanpa harus ke pasar kan menyelesaikan permasalahan yang ada pada becek, jauh, dan kepanasan. Gitu ya. Karena di pasar ada kepanasan, nah, jadi tanpa harus ke pasar. Nah, tapi kotor itu kan belum tentu menyelesaikan permasalahan. Maka adanya quality control atau misalkan layanan sortir. Nah, jadi sudah dijamin atau anggap aja layanan sortirnya adalah quality control ya. Jadi disortir lagi apakah benar produk ini layak konsumsi atau tidak. Nah, kayak gitu. Jadi menyelesaikan permasalahan yang ada pada pain. Nah, sekarang harapan mereka, jadi urutannya bebas teman-teman ya, mau ngerjakan pain dulu atau gain dulu atau mau yang lain-lain yang jobs dulu boleh gitu ya. Nah, lalu sekarang lanjut nih di gainnya nih, mereka maunya higienis, ada kepastian, ada cashless. Higienis, kepastian, higienis dan kepastian. Nah, kepastian berarti ada fitur stok. Stok. Nah, fitur stok. Nah, jadi menjawab ya. Ketika teman-teman membuat suatu produk atau Tumbasku gitu ya, Tumbasku ini fitur stoknya nggak ada, berarti belum menyelesaikan permasalahan gitu ya. Nah, selama ini si Tumbasku sih kadang ada kehabisan, bukan ya kehabisan stok kadang-kadang gitu ya. Ini PR juga nih berarti buat Tumbasku gitu ya. Nah, ini belum menjawab nih. Kan belum menjawab kebutuhannya customer gitu kan. Terus cashless. Nah, ini juga higienis, cashless. Nah, berarti ada payment-nya, transfer. Ada pembayaran transfer. Gitu ya. Wah, azan. Terus kita lanjut. Herr Yunan, ada azan? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, istirahat sebentar, azan. Ya. Oh ya, boleh kalau gitu, Pak. Ya.
Kita lanjut. Kalau ada yang mau izin sholat, nanti sambil pakai headset. Ini mulai ngawur. Oke. Iya, sholatnya nanti nggak apa-apa kan jam 12 masih ada. Iya. Monggo, Mas Tar. Siap. Nah, ini untuk tadi ya, saya lanjutkan ke higienis ya. Higienis ini kan sayur takutnya tidak terjaga kebersihannya atau mungkin pakai pestisida itu ya. Jadi macam-macam ya. Nah, ini kan kepinginnya dari customer tuh ada yang higienis nih. Misalnya bersih dari pestisida misalkan kayak gitu. Akhirnya memang sudah disortir dengan supplier-supplier masing-masing, verified supplier kayak gitu misalkan. Itu ya. Jadi ini udah menyelesaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan jobnya gitu kan? Bawa belanjaan gitu ya. Karena bawa belanjaan dipakai nyari barang, tawar menawar. Nah, ini biarkan tim kami. Nah, akhirnya ini maksudnya menjualnya, cara jualnya kan kayak gitu ya. Biar tim Tumbasku yang belanja dengan ya nggak usah pakai harga ya, anggap aja karena udah belanja ya harganya nggak usah pakai tawar menawar gitu ya, atau bahkan Tumbasku sendiri yang tawar menawar gitu kan, itu kan nggak perlu diketahui oleh customer kan kayak gitu ya. Tim Tumbasku yang belanja dan ngantar barang dan mengantar pesanan. Nah, akhirnya kan kelihatan nih produk atau service andalannya dia adalah ini nih. Tapi untuk mendukung itu produk servisnya, nah dia harus punya verified supplier, ada fitur stok, lalu ada pembayaran transfer, pembelian tanpa harus ke pasar, gitu ya. Nah, inilah yang teman-teman nanti gunakan sebagai senjata waktu menyampaikan ini ke customer-nya teman-teman kan kayak gitu ya, kan udah memetakan kebutuhannya customer kayak gini, rasa sakitnya customer kayak gimana, terus pekerjaannya apa yang harus dilakukan customer itu ya, pekerjaan tadi ya, apa yang harus dilakukan itu ya ini tanpa harus melakukan itu sudah bisa belanja kayak gitu. Nah, ini yang sampaikan entah di materi iklan, di materi apapun gitu kan, yang akan teman-teman angkat sebagai value dari produknya teman-teman atau jasanya teman-teman,
adalah ini semua. Akhirnya kan enak ya, terpetakan ya. Misalkan ada yang kurang nih kayaknya nih. Nah, tinggal teman-teman tambahkan lagi, tambahkan gitu ya. Nah, misalkan ini tambah-tambah gitu ya. Terus ada lagi kira-kira baru nih dari gain dapat masukan lagi baru apa, misalkan gitu. Lalu ternyata misalkan gitu ya, misalkan banget nih pasar itu sudah maju semua, nggak ada lagi yang namanya backcheck itu, misalkan kayak gitu ya. Nah ini nggak diangkat gitu kan, jadi hapus aja. Nah, apakah pain ini nanti bisa menyelesaikan masalah? Maksudnya perlu untuk selesaikan lagi? Oh ya nggak perlu ya nggak apa-apa. Jadi kita fair gitu ya. Oh nggak ada backcheck gitu ya. Pasar udah bagus banget. Nah, misalkan pemerintah daerah gitu membersihkan pasar, nggak ada namanya backcheck, dihapus. Nah tapi apakah fitur yang lain ini sudah memenuhi kepanasan? Oh ya udah nggak panas lagi kok, hapus gitu ya. Nah jadi ini konsepnya adalah tempel-tempel copot gitu ya. Ketika mengembangkan usaha pun melihat kondisi pasar atau melihat kondisi ya kondisi saat ini itu di masyarakat seperti apa. Nah teman-teman bisa berada di sini. Sudah nggak panas, sudah nggak becek, misalkan gitu ya. Ini kotornya tadi kita ngomongnya sayurnya ya, sayurnya, sayur kotor misalkan gitu. Nah jauh ini ya ya tidak menyelesaikan masalah karena pasar kayaknya nggak mungkin ya setiap gang ada pasar itu kan mungkin nggak mungkin gitu. Maka ini masih bisa diangkat nih gitu kan. Berarti lumayan masih ada pay levernya masih nyambung nih gitu kan. Ada pembelian tanpa harus ke pasar gitu. Tapi kalau misalkan pasar udah nggak, tapi kan nggak mungkin banget gitu ya, setiap gang atau depan rumah pas itu ada pasar itu kan nggak mungkin gitu. Nah jadi ini bisnisnya masih bisa berjalan walaupun sudah ada perkembangan tadi ya, udah nggak panas di pasar, udah nggak becek gitu ya, tapi tetap masih jauh kayak gitu. Nah ini tetap diangkat. Nah lalu kita pindahkan ini tadi. Nah, value-nya tadi kan udah dapat ya, value-nya produknya. Nah baru kita angkat ke value preposition canvas. Nah, saya urut kata-katanya ya. Pembelian tanpa harus ke pasar ini diganti mungkin kata-katanya adalah belanja. Belanja tanpa harus ke pasar. Gitu ya. Biarkan tim tumbasku yang belanja dan mengantar pesanan dengan supplier yang telah terverifikasi dan telah kami sortir. Nah, dan produk dijamin ada karena ada fitur stok gitu ya. Mungkin semua aja sih ya. Nah, dan pembayaran Anda bisa menggunakan cashless. Nah, dapat deh customernya. Nah, ini baru, ini beda nih. Tapi sebelum sampai situ kita coba tanya jawab dulu. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya soal value proposition canvas. Monggo, kalau ada yang mau nanya. Yang nanya dapat A dari Yunan. Ya, mantap itu. Mas Armizi, tentang ini Mas, mungkin coba kita lihat dari contoh yang tadi Gojek ya misalnya. Nah, Gojek itu kan dulu hanya jualan apa namanya itu ya. Jadi Gojeknya aja ya, tetapi kan sekarang banyak ya. Termasuk diantaranya yang sebelum pandemi itu ada GoMasas itu. Nah, sekarang GoMasas hilang terus, tapi kan ganti yang lain ya. Nah, apakah itu semua nanti juga tergambar di BMC? Ya. Atau bagaimana mengevaluasinya? Apakah perlu per tahun, bulanan, atau bagaimana? Ya, Pak. Jadi terima kasih Pak Yunan. Ini mewakili banget dan ini sebenarnya ya ini agak berat nih Pak. Jadi PMC itu bisa teman-teman ubah kapanpun, tiap hari pun nggak masalah, misalkan gitu ya. Tapi ya kan kurang valid ya kalau misalkan kita ambil kondisi hari ini dan hari ini biasanya umumnya ya itu 3 bulan. Kenapa kok 3 bulan? Karena ini ada hubungannya dengan namanya KPI, terus ada hubungannya sama dengan apa itu namanya OKR. OKR itu Objective Key Results, nah, kayak gitu. Jadi itu adalah metode-metode lagi. Nah,
Ini sekilas saja ya kalau kita bahas ya. Misalkan KPI ya, value nih, misalkan gitu ya. Kita bilang kita kan udah punya ojeknya nih gitu kan. Terus ada customer-nya udah banyak nih. Walaupun nggak ada value proposition itu dapat banget gitu kan. Pertama, pain gitu ya. Ya saya susah nih gitu kan, susah nyari tukang pijet kayak gitu ya. Apalagi di perkotaan gitu ya. Nah, itu kan profesi tukang pijet pun kayaknya tersembunyi dalam gang-gang kayak gitu. Nah, terus gain-nya itu dapat juga gitu kan. Gain-nya saya mau dong mencari tukang pijet, terus kalau enak nanti kan bisa saya panggil-panggil terus atau saya kasih bintang. Jadi terverified gitu ya. Nah, udah udah disaring lah sama Gojek misalkan kayak gitu. Terus jobnya tadi ya nggak usah nyari-nyari, itu udah dapet nih, udah cocok banget gitu ya. Tapi ini balik lagi, ini baru kita nemukan value, kita udah menjual value gitu kan, udah menjual value ke masyarakat. Tapi ketika kita tabrakan itu ke BMC, karena BMC ini kita kan nggak ngomong masalah value aja nih. Nah, waktu kita melakukan KPI tadi ya, ini sekilas ya, KPI itu Key Performance Indicator. Nah, indikator istilahnya gini, value udah dapat nih, tapi secara revenue, kan gitu ya, ini kan ada revenue nih, dan ada cost, gitu ya. Jadi cost-nya itu gini, Gojek sudah mempromosikan GoMassage dikasih diskon 50%. Nah, 50% itu kan semuanya nanggung si Gojek nih, misalkan gitu ya. Sudah ditanggung 50%, tapi revenue yang didapatkan justru tidak balik modal nih misalkan. Loh, kok bisa nggak balik modal gitu ya? Nah, akhirnya kan KPI ini dibedah nih KPI-nya. Wah, ini kok jelek nih, ini nggak dapat untung nih dari GoMassage nih. Justru yang dapat untung itu GoFood-nya. Yang penting GoFood-nya aja diangkat gitu kan. Nah, dibedah ternyata kenapa kok GoMassage ini tidak dapat revenue yang gede padahal kita udah ngeluarin modal. Ini baru ngomong soal revenue ya. Nah, jadi apa permasalahannya? Nah, akhirnya ditemukan misalkan ini misal doang ya. Ini, tapi yang paling gampang gitu ya. Ketika user itu sudah pesan pakai diskon, biasanya kan mungkin teman-teman pasti gitu juga ya. Ketika ada diskon, pesan gitu ya. Misalnya ini paling jelek nih. Ini ada Grab, ada Gojek gitu ya. Waktu Gojek diskon, teman-teman pesannya ke Gojek. Waktu Gojek udah nggak ada diskon, lalu Grab narik customer dari Gojek dengan menggunakan diskon, akhirnya lari ke Grab gitu ya. Ketika dua-duanya nggak ada, terus tiba-tiba Shopee Food keluar, misalkan gitu ya. Shopee ini keluar gitu ya. Akhirnya lari ke Shopee semua gitu ya. Para pemburu diskon kayak gitu ya. Nah, bisa jadi pemesanan GoMassage di awal tadi ya, makanya kenapa harus evaluasi, nggak harus setiap hari gitu ya. Mungkin 3 bulan. Kalau OKR itu bagusnya memang 3 bulan sekali gitu ya. OKR itu Objective Key Result. Objective Key Result ini hampir sama dengan KPI. Intinya dari kedua ini adalah mengukur tingkat keberhasilan dari target kita. Kalau nggak sesuai target dan susah banget emang, mungkin ditinggalin gitu ya. Karena mending mikirin yang pasti dapat duit daripada kita udah susah-susah nggak dapat duit, gitu ya. Nah, bisa jadi mereka rame-rame pesen lewat aplikasi Gojek. Ini kemungkinan ya, kita nggak tahu di lapangan seperti apa, tapi yang paling sering saya temui mungkin seperti ini kan kondisinya. Gitu ya. Ketika ada diskon GoMassage di aplikasi Gojek, mereka pesan melalui aplikasi Gojek, gitu ya. Karena nanti Gojek yang menanggung biaya sisanya. Tapi ketika tidak ada promo lagi, nah misalkan Pak Herjunan pesan saya untuk mijet Herjunan gitu ya, dengan biaya 50%. Terus biasanya udah nggak ada diskon. Herjunan ini udah kontak-kontakan sama saya gitu kan. Saya ini suka nih kalau dipiksa sama Mas Tarmizi nih gitu kan, kayaknya rasanya enak. Tinggal dihubungin gitu kan. Atau Mas Tarmizi yang saya yang hubungin Herjunan tiba-tiba Herjunan nggak mau mijet lagi. Mahal kalau pakai Gojek. Oh, nggak usah lewat Gojek gitu kan. Pesan langsung ke saya saja gitu. Nah, atau Herina juga bisa kayak gitu. Nggak usah lewat Gojek ya. Kalau lewat sampai langsung bayarnya berapa? Nah, kayak gitu ya. Nah, itu sering di lapangan kayak gitu karena kebetulan teman saya itu ada juga yang dia punya Bekam sebenarnya, pijet dan Bekam, tapi ujung-ujungnya tanpa melalui aplikasi itu lagi. Nah, akhirnya menurut Gojek ya mending ini diberhentikan aja deh. Antara kemarin sih kalau dibilang kan alasannya pandemi kayak gitu ya, nggak boleh aneh bersentuhan dan lain-lainnya gitu ya. Tapi
akhirnya bisa jadi keterusan juga gitu kan, karena ini susah banget nih gitu kan. Sedangkan GoFood naik gitu kan. Nah, itu bisa jadinya. Jadi secara value proposition Kanvas itu nggak dirubah karena saya bagus gitu kan. Karena buktinya customer itu membutuhkan pijat tadi, benar kan ya, membutuhkan pijat tadi gitu kan. Terus karena udah dapat kontak, akhirnya nggak usah pakai aplikasi lagi gitu kan, dari gain-nya dan pen relievernya udah diatasi dengan menyimpan nomor WA pribadi, kan kayak gitu kan. Udah dapat nih gitu kan, value-nya udah apa yang diharapkan oleh customer sudah diselesaikan sendiri permasalahannya oleh customer. Nah, sehingga bisnisnya nggak jalan. Nah, ini kalau ini masih ngomongin value proposition, ini ngomongin bisnis gitu ya. Jadi jawabannya tadi untuk Heru Yunan, secara PPC itu masih benar gitu ya. Cuma secara bisnis sudah rusak bisnisnya Gojek mungkin gitu ya. Mungkin siapa tahu di sini saya di hire sama Gojek, Pak. Oke, teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan nggak soal PPC dulu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, oh ada. Itu apa, Debbie mungkin kan punya usaha popok itu, Debbie. Oh, jadi punya pupuk. Wah, menarik ini. Iya, gimana Herina? Saya punya sawah. Debbie itu dapat pendanaan PMW untuk pupuk cangkang apa gitu. Debbie mungkin ada sekalian telur. Curhat bagaimana pengembangannya. Oke, Herr Termizi mungkin Debbie akan cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya itu iseng aja sih, berawal dari wah anak maba kan gabut di rumah ngapain gitu kan, dan kebetulan kita bareng-bareng. Berarti berawal dari activity ya? Iya, betul banget. Jadi dari situ kita bingung gitu mau ngapain, dan kebetulan aku punya kenalan kakak tingkat yang emang orangnya produktif juga. Terus waktu itu kan kita lagi gencar-gencarnya COVID ya, dan kita di rumah aja gitu, dan berawal dari keresahan juga setiap hari makan telur gitu kan. Nah, terus kan cangkangnya itu dibuang jadi sampah dapur gitu aja. Terus akhirnya kita mikir, ini cangkang telur kira-kira bisa dipakai apa ya gitu, masa jadi sampah doang gitu, karena jadi kebutuhan pokok juga kan telur. Akhirnya kita mikirin gimana caranya, terus kita juga coba cari tahu apakah bisa dimanfaatkan. Ternyata memang bisa jadi pestisida gitu, pestisida, dan juga pupuknya sih sebenarnya nggak terlalu pupuk, cuman lebih ke arah pestisida aja gitu. Akhirnya kita namain lah pestisida cangkang telur dan tauge. Jadi kita mix kita bikin sedemikian rupa antara cangkang telur dan juga tauge supaya jadi pestisida. Dan kemarin sih dananya baru turun ya, jadi baru mau masuk tahap produksi gitu sih, Herr Tarmizi ceritanya. Menarik. Sip kok. Oke. Lalu kira-kira apa nih yang mau didebatkan? Cuman kita masih bingung aja, kadang kan orang nggak percaya gitu dengan produk kita, apalagi masa sih cangkang telur bisa jadi pestisida, apa korelasinya gitu kan, apa hubungannya gitu. Itu sih yang masih kita bingung, dan ya gitu ya, itu mungkin bisa diperdebatkan sih. Ya. Nah, kita coba bedah. Ini pupuk ya, pupuk. Nah, coba kita bedah di value proposition gitu ya. Menarik nih dapat kasus. Kita bilang pain. Kayak tadi yang saya bilang, pain. Kalau aku karena petani, saya punya sawah gitu ya. Sawah nanamnya sih ya macam-macam gitu ya. Permasalahan dari para petani atau orang hobi bertanam gitu ya. Kita ngomongnya hobi bertanam dulu karena mungkin produksinya kan tadi nggak terlalu banyak ya, karena kalau tiba-tiba dipesan 1 ton gitu kan kaget ya paling. Kan gitu. Jadi kayaknya pasarnya nanti lebih ke orang yang hobi menanam. Nah, P-nya adalah harga pupuk itu mahal. Iya, betul. Ya, bener ya? Ya, Pak ya gitu ya. Kemarin aku habis pupuk aja habis 350.000, gila banget. Dengan pupuk doang. Aduh. Itu baru 1 kebun.
kebunnya ada banyak, mati kan. Pokoknya biaya kos itu banyak. Lalu apalagi nih, harga pupuk mahal. Kira-kira kalau orang nyari pupuk itu online ada nggak? Untuk sekarang sih udah ada online, di Shopee pun udah ada. Iya ya, waduh, zaman sekarang ya. Ya udah susah cari pupuk deh. Cari pupuk. Karena gini sih, kalau kita tahu kan pupuk organik itu pupuk kompos ya, bukan organik. Ya organik dan kompos ya. Itu kalau di ongkir itu kan volumenya gede dan satuannya 5 kilo. Kalau cangkang telur ini kan sepertinya ya, nggak tahu ya. Cangkang telur kayaknya kan ukurannya lebih enteng nih. Lebih ringan, iya. Ya, lebih ringan ya. Jadi kalau pengiriman kan biaya pengiriman nggak terlalu mahal, gitu kan. Udah harga pupuknya mahal, harga pengirimannya mahal. Itu kan jadi pain banget kan, pain bagi para customer, gitu kan. Nah, terus gainnya nih, kita cari gain. Pupuk yang kalau pupuk cangkang telur ini kayaknya cangkangnya masih kelihatan kayak cangkang gitu ya, atau udah kayak debu gitu. Kayak debu gitu. Kayak debu ya, berarti nggak bisa nih buat hiasan nih. Karena pupuk buat hiasan kan menarik juga, gitu kan. Estetik ya. Iya, jadi itu kan masuk ke gain. Itu bukan pain, tapi bisa jadi gain. Maksudnya yang diharapkan ada nilai lebih nih, gitu kan, kelihatan indah. Gitu. Nah, coba dibedah nih. Saya kurang tahu kalau pupuk cangkang telur kayak gimana, gitu ya. Bisa nggak kalau dia jualan starter? Bukan jualan starter ya. Jadi saya nggak tahu kalau dalam pembuatan pupuk itu kan biasanya ada starternya atau mikrobanya kan dijual, misalkan kayak gitu. Sebenarnya ini bukan mengarah ke pupuknya, tapi kita lebih ke pestisidanya sih, Hertarmizi. Siap. Oh ya, saya ganti harga pestisida. Pestisida juga ya butuh sih. Atau mungkin pestisida yang ini ya ramah, maksudnya aman untuk kesehatan gitu ya. Iya, betul Harinan. Nah, kayaknya di sana ini mainnya itu, bukan pestisida yang bisa jadi itu seperti punyanya Pak Medi itu Hertarmizi, kebun sayur itu kan ulatnya dibiarkan begitu saja, malah katanya Pak Medi itu yang ini Pak yang daunnya lubang-lubang ini lebih mahal harganya. Iya, benar Pak, benar. Karena terbukti kalau itu tidak mengandung pestisida. Nah, ini udah dapat nih dari diskusi kita bertiga nih dengan Heryuna, gitu kan. Ini gainnya nih, karena pestisida ini kan jadi masalah. Maksudnya orang mau sekarang kan gara-gara pandemi katanya lagi heboh-heboh nanam-nanam di rumah, gitu kan. Waktu kemarin-kemarin, kalau sekarang nggak tahu lagi, gitu ya. Cuman ada juga sih kadang-kadang masih nanam di rumah, nanam tomat, nanam apa gitu ya. Karena nggak ada bahan kimia yang ya berbahaya gitu ya. Susah cari pestisida gitu ya. Ini misal gitu ya. Jadi mungkin bisa dipermudah. Terus jobs to be done. Nah, ini buat menggunakan ini gimana? Menggunakan pupuk ini. Disemprotkah atau ditaruh penggunaannya? Iya, jadi pestisida ini ada yang kita jual dalam dua bentuk. Jadi cairan yang memang tinggal disemprot aja sama bubuknya. Jadi kan prosesnya itu gini Hertarmizi. Jadi si cangkang telur dan toge ini direndam. Kemudian nanti kan ada ekstraknya. Nah, ekstraknya itu kita bisa jual jadi yang bubuk, cairannya kita jual jadi cairan gitu. Jadi ada dua. Dan penggunaannya sama-sama disemprot sih. Kalau misalkan mau nggak ribet-ribet nenteng botol sama air kan berat gitu. Jadi bisa beli yang bubuk, bisa seduh sendiri di rumah gitu, Hertarmizi. Iya. Maklum saya petani yang tidak pernah masuk ke dalam sawah ya. Jadi nggak tahu susahnya jobs untuk membersihkan pestisida ini gimana ya. Aku masih membayangkan. Untuk mengurangi job.
Ini paling gampang, ini paling gampang banget ya. Tapi ini sebenarnya bukan jawaban yang bukan jawaban yang diinginkan, adalah nggak usah bikin sendiri. Gitu ya. Oke. Ya, tapi nanti kalau Mbak siapa tadi ini namanya hilang. Ya, pokoknya kalau tahu nanti misalnya jobsnya yang paling cocok apa, itu menarik nih. Kalau misalkan jobsnya apa ya, kita nemukan jobsnya yang cocok gitu ya. Nah, akhirnya dibedah nih, gitu kan. Cuman udah instan gitu ya. Produk instan, produk pestisida instan dan siap saji, makanan aja siap saji. Harga terjangkau, harga lebih murah lah, gitu ya. Nah, terus lebih murah ongkir. Apalagi kalau dia beli yang bubuk ya, karena kalau pestisida yang dia beli cair itu biasanya kan ya karena udah ada kandungan air jadi lebih berat dan lain-lain gitu ya. Nah, ini udah dapat nih. Terus pestisida ramah lingkungan. Nah, tadi dengan cangkang telur tadi sih, bahan-bahan alami ya, bahan alami atau organik. Nah, udah dapat deh. Jadi apa yang akan disampaikan pada customer adalah, ini kalau bahasa marketing ya, bahasa marketing itu untuk kamu yang di rumah, misalkan kayak gitu ya, untuk kamu yang bertani di rumah, yang ingin tanamannya itu sehat, gitu ya, dan bukan sehat, tidak dimakan hama atau bebas hama, dengan bahan yang aman dikonsumsi, nah, bisa menggunakan pupuk ini, gitu kan, karena ini ramah lingkungan dan lain-lainnya, bisa diantar. Nah, ini tinggal dibawa ke sini aja, gitu kan. Ya, itu menarik kok, menarik. Jadi kalau secara bedah, customer-nya tuh dapat, tapi nah ini balik lagi, semakin banyak alasan di sini, semakin banyak gain dan lain-lain, semakin banyak pain, semakin banyak jobs yang dikurangi, maka produk itu akan semakin mudah untuk dipasarkan pada customer. Misalnya kan gini, banyak opsi. Misalkan ya, ada pain, gitu ya. Ini ada dua, gitu kan. Jadi kalau ada dua orang, gitu, ada dua orang yang ingin beli produk karena alasannya dia adalah pengennya murah, gitu ya, karena mahal, atau dia susah nyari tapi mahal pun nggak masalah, itu kan ada dua ya. Jadi bisa dapat dua customer, gitu kan. Tapi kalau ada dua customer yang alasannya adalah satu secara ramah lingkungan, nah yang satu saya nggak masalah kok kalau nggak ramah lingkungan, misalkan kayak gitu ya, dengan customernya, gitu. Ya akhirnya kita cuma dapat satu yang pengen pesisir ramah lingkungan. Nah, jadi semakin banyak ini, maka bisa jadi kita menggait lebih banyak customer kayak gitu ya. Nah, ini coba kita akan bedah. Itu maksudnya bukan dibedah sekarang ya. Kayaknya waktunya udah mau habis gitu. Jadi nanti kalau teman-teman membuat value proposition, banyaklah membuat ini, tapi bukan dibuat-buat ya, tapi memang benar-benar apa yang ada di lingkungan. Mulai dari customer-nya dulu, tapi kenali dulu produknya teman-teman gitu ya. Jadi biar lebih paham, misalkan pestisida tadi kan kayaknya kita lebih paham ya, karena mungkin banyak lebih paham karena apa ya, sudah menemukan data-data mengenai pembuatan pestisida, terus dampak pestisida dan lain-lain. Biasanya kalau PMW dan PKM kan kayak gitu. Nah, data-data tadi itu kita berikan ke sini kayak gitu. Oh, gainnya akhirnya kan sebenarnya itu masyarakat pengennya itu yang ramah lingkungan, biar masuk dimakan itu tidak menyebabkan kanker dan lain-lain gitu kan. Ya macam-macam lah kayak gitu ya. Nah, nanti tinggal dibawa ke bisnis modelnya. Akhirnya dengan orang-orangnya seperti ini gitu kan. Nah, kira-kira customer-nya siapa? Kan kayak gitu ya. Nah, akhirnya bisa jadi petani misalkan kayak gitu ya. Tapi kurang tahu sih harga produksinya ya. Dan lain-lainnya nanti coba kita akan dibedah lagi lebih dalam. Misalkan apakah memang lebih murah misalkan kayak gitu ya. Tuh, di customer. Kayaknya kalau perkotaan lebih cocok. Lalu customer ya.
Tapi untuk mengikat customer itu ada di relationship-nya, misalnya gitu ya. Kadang ada yang kebalik dalam menggunakan ini. Jadi channel penjualan lewat IG gitu ya. Akhirnya bingung customer relationship-nya di mana gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kalau kita bilang ya balik lagi ke konten dasarnya gitu ya. Itu nanti malah merusak channel sih. Jadi orang tuh akan bingung ini enaknya beli di sini atau ini hanya untuk mengikat orang gitu kan. Karena gini, teman-teman kan nggak mau nih di hard selling terus. Kalau kita bilang channel itu hard selling, penjualan gitu kan. Channel untuk mendistribusikan produk. Oh, misalkan produk ini nanti produk ini bisa didapatkan di Instagram, kayak gitu. Untuk pembeliannya. Jadi lebih ke banyak pembeliannya. Sedangkan relationship ini cuma menjaga. Kalau ditabrakan sama Instagram untuk relationship dan juga sebagai channel, kadang orang yang dikasih hard selling, mungkin kalau teman-teman sudah ngalamin sendiri ya, maksudnya terlalu untuk promo menjual dan lain-lain. Nah, itu rasanya tidak nyaman. Akhirnya ini perlu dibedah. Relationship-nya seperti apa? Oh, bukan cuma ngasih promo. Itu mah biasa, hampir kayak channel penjualan saja kan gitu. Tapi relationship-nya mungkin bisa jadi ya ada tips and trick atau kita ada menghubungi kembali gitu ya. Misalkan, nah ini cara yang pernah dipakai oleh Tung Desem Waringin ya. Tung Desem ini kan masternya pemasar ya, di Indonesia gitu. Sarannya dia pernah ngasih salah satu muridnya gitu ya. Bagaimana dia bisa mengikat customer pembelian mobil. Bayangin ya, orang beli mobil itu kan nggak setiap hari gitu ya, dan cuma berapa bulan gitu ya. Nah, tapi karena dia mengikat lagi, ketika ulang tahun disalami, ketika apalagi ya Natal dikasih ucapan Natal, akhirnya masih ingat terus nih, gitu kan. Woi, ini dulu sales mobil, akhirnya ini aku punya sales mobil, anggapnya kayak bilang ya, ini aku ada temen. Nah, biasanya kalau ngomong ke temen itu kan seakan-akan kayak bisa dapat harga lebih murah, harga lebih kompetitif dan lain-lain kan. Lebih percaya karena lebih dekat nih, misalkan gitu. Nah, akhirnya dibawa teman-teman yang lain. Kalau beli mobilnya aku ada teman yang jago nih, bukan jago sih, yang ya asik lah buat jual mobil gitu. Akhirnya dibawa nih ke sales tadi kan kayak gitu. Nah, ini senjata juga mungkin kayak pupuk tadi ini kalau cuma menjual tapi tidak kita mengedukasi bahwa ke masyarakat pestisida ini bukan cuma dikasih sekali, misalkan kayak gitu ya, atau bahkan tetap penting. Kadang udah kok lama-lama ngeluarin biaya ya, capek juga ya. Ini kasih edukasi juga, akhirnya kan gitu. Mau bayar 5.000 atau kehilangan peluang mendapatkan 100.000, nah, kan kayak gitu ya. Nah, itu untuk terus edukasi, gitu kan. Terus activity dan resource ini juga berhubungan, tapi balik lagi gitu kan. Dalam pembuatan ini semua terhubung. Ini kenapa kok dibedah jadi dua ya? Kalau teman-teman lihat ya. Ini tengah-tengah ada value proposition. Yang kanan, semakin ke kanan itu customer. Semakin ke kiri, semakin ke partner gitu ya. Dan di bawahnya ini lucu nih, bukan lucu sih. Langsung kelihatan bedah dua nih. Satu cost atau biaya, satu revenue. Gitu kan. Nah, di sini yang sebelah kanan itu berfokus pada bagaimana mendapatkan uang, makanya revenue langsung di bawahnya. Sedangkan kiri itu fokusnya adalah bagaimana mengeluarkan uang secara efektif, gitu kan. Minimal kita tahu uangnya itu keluarnya kemana aja. Gitu. Misalkan gini ya, kita punya value di tengah gini ya, belanja tanpa harus ke pasar. Maka kegiatan kita, akhirnya kita bedah nih. Dan kegiatan ini nggak boleh, misalkan kegiatannya nggak boleh jelek banget atau kegiatannya nggak boleh lalai kita periksa, karena ini menentukan value kita. Makanya namanya key activities, kegiatan kunci kita. Misalkan gini ya, kegiatannya adalah sering survei pasar, misalkan gitu. Nah, jangan sampai, misalkan gitu ya, itu kan kegiatan yang bukan kegiatan penting banget karena tidak berhubungan dengan value langsung dengan teman-teman. Karena ngapain survei ke pasar gitu kan? Kan teman-teman udah punya verified supplier kan kayak gitu. Nah, jadi itu bukan kegiatan yang rutin atau kegiatan yang
harus diperhatikan banget juga, mungkin ya seminggu sekali gitu ya, itu sunnah, dilakukan lebih bagus gitu kan. Kalau nggak dilakukan ya nggak masalah, karena inti dari kegiatan usaha teman-teman adalah ini, tanpa harus belanja ke pasar, karena teman-teman yang belanja akhirnya aktivitasnya adalah belanja gitu ya. Nah, jadi proses belanja pun ini efek nih, maksudnya jangan sampai proses belanja keliru, misalkan cabai gitu ya, ada pesan cabai hijau gitu ya besar, di bawahnya cabai hijau kecil gitu, atau bahkan jumlah gramasinya itu kurang, misalkan kalau di Tumbasku ya, atau kalau misalkan di yang lain-lain apa ya, pupuk tadi ya, intinya adalah kan value-nya tadi pasti produksi gitu ya. Jadi kita lihat dulu value tadi apa ya, pestisida instan gitu ya. Nah berarti otomatis kan memproduksi bahan alami organik, lebih murah ongkir. Oke, karena value-nya ini otomatis bisa jadi aktivitasnya adalah produksi gitu kan, produksi pupuk. Nah, gitu. Kalau kita ambil kasus Tumbasku ini adalah belanja gitu kan. Ya, apalagi nih. Marketing itu bukan key activities ya, karena tidak berhubungan langsung dengan value proposition-nya. Gitu. Ya marketing pasti gitu kan, tapi itu tidak kegiatan kunci. Ketika tidak melakukan ya, boleh kontrol ya. Nah, karena gini, kenapa kok aktivitas ini berhubungan sama gini? QC itu nanti ada yang paham dengan QC. Jadi istilahnya anggap aja QC yang paham sayur gitu kan ya, atau bagian stok dan lain-lainnya gitu ya. Yang belanja pun begitu, yang bagian pengantar pun gitu. Ini kan ada pengantar, berarti ada pengantaran di aktivitas, sehingga ini harus diteliti banget, pengantaran nggak boleh terlambat dan lain-lain. Ada pengantaran. Nah, berarti ada key resource-nya, itu adalah driver. Nah, kayak gitu-gitu. Itu ada key. Ketika driver nggak ada, usaha Anda mati. Makanya key katanya. Ketika start QC nggak ada, usaha Anda mati. Tapi ketika tidak ada orang digital marketing, misalkan gitu, ini ada channelnya, ada Instagram gitu lah misalkan ya, atau ya Instagram, ada Instagram. Soalnya kalau channelnya Bukalapak, Tumbasku itu ya lewat aplikasinya kan gitu ya, pembeliannya lewat aplikasi. Jadi kalau resource-nya dari Instagram gitu. Nah, ketika tidak ada orang digital marketing, apakah usaha Anda mati? Oh, tidak juga gitu kan. Nah, bisa dimasukkan ke dalam partnernya. Instagram nih ada partner manajemen. Ini ada fitur stok dan lain-lain. Ini value ini kan dibuat oleh programmer, maka di sini harus ada programmer. Ketika tidak ada programmer, usaha Anda mati. Nah, ini yang wajib. Akhirnya cost structure-nya sini akhirnya keluar. Oh, buat biaya partner, biaya programmer, gaji programmer, driver gitu ya. Nah, terus key resource-nya ini kan ada hubungannya sama QC, terus produk segar misalkan gitu ya.
terjangkau, berarti key resource-nya adalah penyimpanan, gitu ya. Banyak banget ini nih. Storage dan lain-lain, gitu. Akhirnya keluar biaya semua di sini. Oke ya. Nah, dari sini, dari PMC, ada yang ditanyakan sama teman-teman? Tidak ada? Wis luwe kabeh ya. Siap. Oke, kalau tidak ada, ya udah, karena biar nggak luwe, nggak lapar gitu ya. Ini masih ada waktu 4 menit. Sebenarnya saya mau ngasih tugas, cuman ternyata saya ceritanya panjang-panjang ya. Jadi dibagi 3 kelompok aja ya. Absen per 7 orang ya. Jadi kan ini ada 21 orang, tapi karena ada sisa yang nggak ada, mungkin jadikan tugas. Nanti minggu depan kita akan bahas ini, karena di minggu depan kita akan ubah. Nah, ini kan masih perencanaan secara ini ya, secara umum, yang teman-teman bisa tarik-tarik gitu ya. Oh, saya punya resource ini dan ini. Nah, anggap aja kita bilang gini ya. Cost structure. Ada, di sini kan ada biaya operasional. Nah, yang kalau didetailkan itu nanti ada biaya listrik storage ini, biaya gaji, biaya ini ya. Nah, cuman ini saya ngasih gambarannya. Nah, minggu depan kita akan membedah ini menjadi sebuah proposal bisnis, gitu ya, dan menyusun pitch deck buat teman-teman, gitu ya. Tuh. Jadi karena goal akhirnya kita akan membuat sebuah pitch deck. Nah, untuk sampai ke sana, teman-teman akan berlatih dulu, akan dibagi menjadi 3 kelompok. Teman-teman silakan ambil kasus. Ada yang bahas tentang Gojek, silakan teman-teman bahas value proposition canvas-nya sama PMC-nya. Lalu kelompok 2 bahas Traveloka, diisi juga value proposition canvas-nya dan PMC-nya. Nah, yang kelompok 3 bahas Tokopedia sama value proposition canvas dan bisnis model canvas-nya. Nanti minggu depan kita akan bahas ini sekilas, lalu kita akan ubah ini bersama ke dalam sebuah business plan atau pitch deck, gitu ya. Nah, ada yang tanya teman-teman? Sambil saya kasih link untuk teman-teman kerjakan. Bagi kelompoknya gimana itu baiknya? 1 sampai 7 gitu aja, Pak, ya. Oh ya, wes. Absensinya. Ya. Ya, Mas Yere sudah 1 clear, Mas. Nanti apa kalau ada yang belum clear ditanyakan sekalian. Iya, Karina, saya mau tanya juga. Berarti ini untuk daftar misi nanti pengerjaannya seperti yang tadi dikatakan daftar misi akan dikasihkan di link itu ya kita. Ya. Oke. Terus untuk pembagiannya sama aja ya daftar misi. Maksudnya 1 sampai 7 itu kelompok 1, terus nggak usah acak gitu maksudnya. Nggak usah milih sendiri dari satu kelompok 1 mau milih yang mana gitu. Kalau saya sih bebas. Maksudnya 1 sampai 7, nanti kalau ada yang mau minta tukeran ya monggo tukeran, gitu. Tapi jangan tukaran gitu. Tukeran aja, gitu. Siap ya. Linknya sudah saya share ke kolom chat. Nanti kalau misalkan ini kelupaan teman-teman, nanti saya share ke Herdiunan. Nanti teman-teman silakan akses itu di Google Drive, langsung kerjakan di Google Drive aja. Bukan Google Drive, ya itu ya, PowerPoint-nya Google ya. Jadi bisa bareng-bareng, maksudnya teman-teman kan jauh nih, ada yang di rumah masing-masing. Nah, nanti kerja kelompoknya di situ langsung aja. Jadi saling diskusi sekalian lewat Zoom, monggo, gitu ya. Nanti minggu depan akan kita bedah, teman-teman presentasikan, lalu akan kita ubah menjadi sebuah bisnis plan, gitu ya. Oke, sip.
Jadi itu tadi ya, ada Tokopedia, Traveloka, sama satu lagi apa mau Gojek ya. Gojek Pak. Nah, yang gampang-gampang lah. Ya itu kan apa keseharian ya. Saya Ya. kira semuanya sudah kenal lah. Oke. Ya. Sudah jelas ini tugasnya rekan-rekan sekalian. Insya Allah Herr Yunan. Insya Allah ya. Ya, sip. Nggak apa nanti kalau misalkan ada lagi apa yang ditanyakan nanti bisa tanya lebih lanjut ke Herr Tarmizi ya. Baik, Ya. Karina. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan kelasnya ke Herlina. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih kasih. ya Tarmizi. Tarmizi. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf ini backsound-nya seperti biasa. Terima kasih banyak Herr Tarmizi. Rekan-rekan sekalian, kita belajar banyak hari ini tentang value proposition dan juga bisnis model canvas. Saya kira dengan mengerjakan tugasnya kita bisa jadi lebih paham. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, ada 3 kelompok, 1-7 dan seterusnya gitu ya, mudah sekali baginya. Silakan bisa dikerjakan secara online bareng-bareng karena menggunakan PPT Doc ya. Saya lupa istilahnya apa Google Slide kalau saya tidak salah namanya. Oh, iya. Ya, oke. Saya kira itu. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Herr Tarmizi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dan sampai ketemu insya Allah pekan depan ya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Herr Tarmizi. Terima kasih Runan. Terima kasih banyak ya. Bisa